Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salaman katsiran. Bapak Ibu yang berbahagia, para pejabat Kementerian Agama Kota Malang, para kasih, para staf, semua keluarga besar Kementerian Agama Kota Malang yang insya Allah semua kita yang hadir di tempat ini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang berbahagia, saya yakin setiap kali ada kultum pasti para mubarik semangat itu bertabur ayat, karena tempatnya itu memang di sini. Oleh karena itu saya ingin mengambil ruangan yang berbeda sehingga bisa saling melengkapi dengan para asatidz yang mengisi kultum pada Ramadan ini. Bapak Ibu yang berbahagia, saya ingin mulai masuk dari sebuah surah, yaitu surat Yusuf ayat ke-53 sebagai jalan masuk saja. Lainnya nanti saya akan ingin menunjukkan fakta-fakta ilmiah terkait dengan pembahasan kita pada siang hari ini. Pada surat Yusuf ada sebuah ayat yang diabadikan dan cukup menarik untuk kita kaji bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Ayat ini ada perbedaan penafsiran dari para ulama, tetapi kita tidak masuk pada perbedaan itu, kita hanya dimasuk pada substansi. Pada surat Yusuf kita dapat banyak mengambil pelajaran. Ada kejujuran di dalamnya, ada konsistensi dalam mempertahankan keimanan, ada juga sifat hasad dan iri, ada juga bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam menunjukkan kepada kita sifat pemaafnya. Oleh karena itu ayat ini cukup penting, bahwa aku tidak menyatakan diriku itu terbebas dari dosa, terbebas dari salah. Innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu menggerai seseorang, mengajak seseorang, mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan, kecuali nafsu yang Allah rahmati, yang Rabbu kasih sayangi. Sesungguhnya Rabbu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Syekh As-Sa'di, Imam Ibnu Katsir meyakini ayat ini bahwa ini diungkapkan oleh seorang istri Al-Aziz, pengusaha penguasa Mesir pada saat itu, yang mengakui perbuatannya menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Para ulama tafsir yang lain menafsirkan bahwa ini adalah ungkapan Nabi Yusuf yang diabadikan oleh Allah. Ketika dia mengatakan wa ma ubarri'u nafsi, maka dia menunjukkan kerendahan hatinya, kelemah lembutannya dan sebagainya. Bapak Ibu yang berbahagia, nafsu amarah ini implikasinya dalam kehidupan kita sangat besar. Saya ingin melihat bagaimana kondisi kerja kita di kantor, bagaimana kehidupan sehari-hari kita terkait dengan nafsu amarah. Secara teoritis, nafsu amarah itu cirinya, pertama, dia mengikuti hawa nafsu. Dia tidak pernah berpikir ini halal, haram, buruk, semua diterobos. Yang kedua,
dia suka melakukan maksiat. Bukan cenderung lagi, tapi suka melakukan maksiat. Sudah menjadi hobi. Yang ketiga, emosi yang tidak stabil, gampang baper, bawa perasaan, gampang sakit hati, gampang tersinggung, kemarahan yang meledak-ledak. Dan yang keempat adalah, tentu banyak lagi yang lainnya, yaitu hanya berpikir enteng, kepentingan sesaat, dan yang berakhir dengan penyesalan. Ada sebuah fakta Bapak Ibu yang berbahagia, karena puasa ini mengajarkan kita untuk mengendalikan diri, maka saya ingin masuk pada pengendalian diri yang terkait dengan emosi dan kemarahan. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Dr. John Amrell pada jurnalnya berjudul Anger Iceberg: Emotion Behind Below the Surface. Saya terjemahkan ya. Anger iceberg artinya kemarahan gunung es. Emotion behind below the surface. Emosi yang terpendam. Kira-kira terjemahan bebasnya seperti itu. Beliau mengatakan, ketika orang itu emosi, marah, ngamuk, emosi itu ada dua. Ada emosi yang terungkap secara verbal, ada secara fisik, dan ada yang tersembunyi yang dipendam. Nah, emosi ini, kata beliau, ini seorang pakar dan pasiennya ribuan, sampelnya sangat banyak, dan dia menulis jurnal hasil penelitiannya. Dia mengatakan ketika orang itu emosi, marah, sampai memecah kaca, membunuh dan sebagainya, dia membuat metafor gunung es. Gunung es itu dia katakan 10% above the water. 10% itu ada di atas air, permukaan air. Meanwhile, 90% below the surface. Sementara 90% itu berada di dalam air. Nah, ketika orang ngamuk, marah, mengungkapkan kemarahannya dengan memukul, dengan mencaci maki, menunjukkan itu semua, itu masih 10%. Walaupun itu bahaya. 10%. Yang bahaya lagi, yang berimplikasi pada kesehatan fisik dan psikis manusia adalah yang 90% yang terpendam. Jadi ketika orang itu memelihara kemarahannya, hasad, dengki, iri disimpan dan dipelihara terus-menerus, maka dia akan mengalami gangguan kesehatan. Pertama, mungkin ada yang sakit seperti itu, yang disebut dengan tension headache atau headache, yaitu sakit kepala yang sakit sekali dan tiba-tiba datang. Bisa kanan, bisa kiri, tiba-tiba hilang, nggak tahu tiba-tiba apa. Makannya rajin, pola hidupnya mungkin juga sehat, tetapi tiba-tiba sakit kepala. Yang kedua, dia akan mengalami yang disebutkan insomnia, susah tidur, di bawah nggak enak, di atas nggak enak, meluk istri terasa batu. Bayangkan, tidak enak semua, insomnia. Betapa banyak orang itu yang punya uang, banyak uangnya, banyak harta, nggak bisa tidur, insomnia. Yang ketiga katanya skin wrinkle, yaitu kulitnya itu keriput, tidak segar. Banyak orang muda yang usianya mungkin masih 40-50, tetapi ketika wajahnya dilihat itu tidak nyaman, tidak segar, tidak enak dipandang. Karena apa? Hatinya penuh hasad, dengki, kemarahan, dan seterusnya. Tapi banyak juga yang tua-tua enak dipandang karena tulus, ikhlas. Nah, seperti Mas Tomo itu enak dipandang, happy terus Mas Tomo, Masya Allah. Kemudian yang mengatakan lagi potensi high blood pressure, yaitu tekanan darah tinggi, bukan hanya dari pola makan. Kemudian irregular heart attack, heartbeat, jadi jantung yang berdetak tidak nyaman, kemarahan yang terus menerus, bahkan sampai merusak sistem imunitas tubuh kita. Ini hasil riset dan pasiennya ribuan. Silakan nanti googling, namanya Richard Amrell, Emotion Behind Below the Surface. Apa yang bisa kita petik dari sini?
Sesungguhnya puasa ini melatih kita untuk mengendalikan diri, salah satunya mengendalikan emosi, kemarahan kita. Bagaimana bisa dia menjadi energi negatif yang positif, yang negatif menjadi energi yang positif. Oleh karena itu, Nabi mengajarkan kita dalam sebuah hadisnya, laisa syadidu bis-sur'ah, walakinna syadida alladhi yamliku nafsahu illa ghadab. Akhrajahu al-Bukhari kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah orang yang kuat itu, yang hebat itu, yang pandai menjatuhkan lawan, yang menggeser orang, yang menghabisi orang yang dibenci. Tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan emosinya pada saat dia itu marah. Dan itu sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, sebagai penutup, mari kita lihat ilustrasi bagaimana kesabaran dan sifat maaf Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita ketika mendakwahkan agama ini, menyampaikan tauhid, menyampaikan Al-Quran, beliau dianggap sebagai orang gila. Dianggap sebagai tukang sihir. Panjenengan lihat pada surat Al-Hijr ayat 6, wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Dan orang-orang kafir itu berkata, wahai orang yang diberikan Al-Quran kepadanya, sesungguhnya kamu itu orang gila. Nabi tidak marah. Kalau kita mungkin tangan kaki sudah naik. Wa ajibu an ja'ahum munzirun wa qala kafirun hadza sahirun kadzdzab. Para surat 4. Dan mereka semua orang kafir itu takjub bahwa telah datang orang yang membawa peringatan kepada mereka, dan mereka mengatakan sahirun kadzdzab. Ini sihir yang penuh kebohongan. Nabi tidak marah. Bahkan Nabi sempat menginjak tengkuknya ketika sujud di Ka'bah Baitullah sampai hampir-hampir bola matanya keluar. Ini bisa dibaca kisahnya pada kitab Ar-Rahiq Al-Maktum karya Syekh Mubarakpuri oleh Uqbah bin Abu Mu'id. Tapi beliau tidak marah. Yang tragis lagi ketika beliau dakwah dari Makkah ke Taif 60 mil jauhnya, beliau dilempar di batu sampai tumitnya berlumuran darah. Zaid bin Harisah yang menemani beliau sampai khawatir. Sampai Makkah Mukarramah, malaikat penjaga gunung itu bergetar. Dalam sebuah hadis muttafaqun alaih, ini saya baca beberapa hadisnya karena hadisnya panjang. Para malaikat penjaga gunung mengatakan, in syi'ta an tusbut alaihimul akhsyabain. Jika engkau berkehendak, Muhammad akan timpakan kedua gunung ini kepada mereka. Tapi apa kata Nabi? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bal arju an yukhrijallahu min aslabihim may ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'an. Tapi aku berharap akan keluar dari keturunan sulung mereka, anak turun mereka itu orang yang mengesahkan Allah, tidak menyebutkannya dengan satu apapun. Doa yang keluar. Nah, pelajaran ini menjadi sangat luar biasa bagi kita. Untuk apa? Untuk menjadikan hati kita ini menjadi tenteram, untuk menjadikan hati kita ini damai. Para pakar mengatakan kita menciptakan surga di dunia ini dengan apa? Menjauhi hasad, dengki, iri, kemarahan. Karena apa? Hakikat kita diciptakan adalah untuk berkasih sayang, mencintai satu dengan yang lainnya, untuk saling mengingatkan. Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak pandai mencintai, maka dia tidak akan dicintai. Barang siapa yang benci, maka dia akan dibenci. Kalau cinta kepada Allah, cinta kepada manusia, maka insya Allah Allah akan gerakkan manusia itu mencintai kita. Inilah kasih sayang yang Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita ingin membahas berbagai macam hasil penelitian dan dampaknya dan juga solusinya, maka membutuhkan waktu yang cukup panjang. Tetapi dalam waktu yang singkat ini, 7 menit, kami menyampaikan beberapa hal secara substantif dan juga mudah-mudahan itu menjadi pegangan pedoman bagi diri kami dan juga bagi kita semua untuk menjaga diri kita agar kita bisa hidup damai dalam kehidupan dunia dan juga akhirat. Bapak Ibu yang berbahagia,
Kelak ketika kita meninggal, ketika kita akan dicabut nyawanya, orang yang dipanggil itu bukan yang marah-marah, bukan yang dengki, bukan yang hasad. Serta yang dipanggil adalah nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, jiwa yang damai, disifati muannas oleh Allah, damai, nyaman, tenang. Irji'i, pulang kamu ila rabbika, hadapan Rabbmu, radiyatan mardiyah, dengan ridho hatinya, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dan jadikanlah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Semoga kita semua menjadi penghuni surga. Amin. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum